Tadi saya di belakang sini ngomong, belum saya ceramah dia sudah bilang, membuka YouTube semua itu sasarannya kepada Yahya Waloni. Yahya Waloni itu penipu, Yahya Waloni itu pembohong, Yahya Waloni itu gila, macam-macam. Saya bilang sama dia, ini orang yang tidak puas, dia mau cari tahu barangkali ya. Saya katakan, kalau yang katakan Anda adalah penipu, Anda nggak usah marah, nanti jadi sama-sama penipu. Yang katakan Anda pembohong, nggak usah marah, nanti Anda jadi sama-sama pembohong. Yang katakan Anda gila, nggak usah marah, karena yang mengatakan Anda gila itu adalah orang gila, nanti sama-sama jadi. Ini dokumen saya. Kalau orang mau ungkit masalah UKI Papua, itu ada satu tokoh yang paling tahu. Sebenarnya banyak, karena ini pendeta-pendeta ini saya yang wisudahkan, jadi dia tahu. Bukan monyet yang Esra Soro itu, bukan. Antum makanya kalau saya mau ceramah nggak usah pancing-pancing begitu, ya. Saya ini bukan Yusuf Roni. Kenal Yusuf Roni? Pembohong dulu yang akhirnya berakhir di penjara. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu. Antum ini yang sudah lebih dulu muslim dari saya, begini-begini nggak usah disampaikan, kami pendakwah. Kita juga mendapat hidayah ini bukan karena antum. Kita dapat hidayah ini karena Allah. Orang masih ngos-ngosan, antum sudah sambut dengan begitu. Stop. Karena dakwah, saya mau ajarkan, dakwah itu artinya menjawab. Saya termasuk orang yang di sholat paling belakang tadi, sudah rakaat kedua baru saya sampai. Tapi dari ayat imam baca tadi itu saya tahu At-Taghabun. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Itu. Wallazina kafaru wa kassab, pembohong, pendusta, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Antum percaya berita dari pembohong, antum akan sama-sama jadi pembohong. Sudah terlalu murah harga diri saya, pengalaman yang tidak saya alami, lalu saya ceritakan di depan manusia. Innalillahi, akan tersiksa. Barang yang saya tidak alami lalu saya cerita, oh saya mantan ini mantan itu. Nabi SAW makanya mengajarkan kepada umatnya, boleh menceritakan masa lalu tetapi terkait dengan kebesaran Islam. Ini kan menyangkut kebesaran Islam. Nah, saya masuk Islam dengan segala macam kelemahan dan kekurangan, tidak mampu untuk berbuat bagi agama ini. Kemampuan saya hanya bisa berdakwah. Ada juga orang kafir yang masuk Islam dengan kemampuan finansial, mereka kemudian membantu dakwah. Jadi punya kompetensi, punya spesialisasi. Yang penting satu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kedudukan dalam hal apa? Termasuk kedudukan sebagai pribadi, rumah tangga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena rusaknya tatanan kehidupan bernegara saat ini akibat melalaikan perintah Allah, lebih mengutamakan mengandalkan kekuatan pribadi, memuji-muji sosok pemimpin. Allahu Akbar. Saya tertarik dengan kalimat Mahfud MD yang dikirim-kirim Profesor Pancasila ini. Mana tisu? Sudah tidak protes orang, tisu pun nggak ada, kopi hitam pun tak ada. Apa kata Mahfud MD? Mahfud MD mengatakan profesor, punya bidang spesialisasi, punya bidang kompetensi di bidang yuridis, hukum. Dia katakan apa? Masya Allah,
Kalau pemimpin sudah tidak dipercaya rakyat, ini Mahfud yang bilang, jangan ente lapor saya lagi. Lebih baik mundur. Kan kita ini pernah sekolah semua, termasuk saya, walaupun nggak tamat SD saya. Orang kan bilang, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana? Jawab sajalah, nggak pernah sekolah saya, buta huruf. Daripada capek kita menghadapi kafir. Apa saja dia bolak-balik, nggak pernah sekolah saya. Nih, yang hadir malam ini ada kakak dari kampung saya, tetangga saya, dapurnya bersebelahan. Wallahi, satu kampung, dapur saya dan dapur beliau sudah sama kakak beradik kami. Kakak saya jauh beliau ini dengan kakak saya yang mualaf perempuan di Manado, Heti, namanya Kak Santri Maili, bapaknya ustadz di kampung saya. Mereka di kampung saya cuma 11 keluarga, saya tukang olok kalau mengaji. Makanya mereka heran, kok bisa masuk Islam. Saya masih kecil, ada satu keluarga orang Jawa Timur ini, tinggal di Manado, di samping rumah saya, bersebelahan jalan raya, namanya Wadi, bapaknya ustadz. Satu waktu saya masih kecil, saya ikut Wadi, karena saya bilang sama ibu saya, Mak, ini buku-buku dari Holland, di dalam pelajaran Sunday School atau sekolah minggu, saya buka-buka, saya bilang, Mak, ini Tuhan Yesus pakai baju orang Islam. Kenapa pendeta-pendeta pakai jas? Memang dari kecil sudah kritis saya. Dan banyak teman-teman sepermainan saya beragama Islam. Baik-baik kita berteman. Bapak saya tentara sedang piket di Korem. Saya bilang sama ibu saya, ini Tuhan Yesus pakai baju, karena masih sebut Tuhan Kristen. Ya, nggak apa-apa, nanti di surga kan ada surga sendiri, orang Kristen kapling sendiri, neraka. Itu dia jengkel sekali. Antum kalau bertanya begitu, sana mau ikut yang kafir sana. Siapa yang tidak jengkel, dia sudah setengah mati pimpin jemaahnya, Yahya ambil jadi masuk Islam. Habis derma perpuluhan, dia di kepala pendeta itu fulus 1/10. Bayarlah. Ustadz mana ngomong-ngomong duit begitu, mau benjol tuh ustadz itu. Tidak ada, ya. Ada beliau hadir tadi, usai saya langsung peluk. Sebentar beliau ngajak saya untuk makan ikan bakar. Panitia nggak usah repot. Ini bukan Ustadz imanuhum fi amplopihim, bukan. Nggak dikasih amplop, ngambek, nggak mau datang lagi. Memang niatnya untuk cari amplop. Malu kami murah tapi tak murahan, amplop tak mampu bayar kami. Ya, dengan logika sederhana, mana ada pendakwa dari Jakarta datang pakai mobil sendiri, sopir sendiri, dan sudah 13 tahun, alhamdulillah, sehat walafiat. Subhanallah, karena doa jemaah. Saya datang karena kecintaan kepada Islam dan jamaah. Itu beliau ini orang satu kampung, kakak saya jauh, bilang sama ibu saya, kok Yesus pakai baju orang Islam, pendeta pakai jas, bahkan sampai mati pakai jas. Kapatu dasi kupu-kupu, masya Allah, terkapar di peti mayat, berangkat ke neraka. Mau kemana kawan? Oma saya waktu meninggal dunia, ini tuh mereka jengkel sekali. Sudahlah, kita berhenti yang kemarin-kemarin, sudahlah, kampret dengan cebong itu nggak usah lagi. Di masjid ini juga pasti ada cebong, ada juga kampret. Udahlah, stop itu, nggak ada urusan itu. Sekarang kita fokus, karena kafir-kafir mau menyerang Islam, UAS dihantam. Ada urusan apa? Bukan masalah UAS saya bela, yang saya bela adalah masalah Islam. Kau kafir, dikit-dikit ulama Islam, hei, urus aja dombamu di sana, mau masuk neraka dan kau. Nah, baru bilang baru ada. Gelas kecil lagi, innalillahi. Air putih, bukan aku, bukan kopi, air putih. Sudah tertampak ini niat panitia di sini. Jadi kalau mau ukur keikhlasan panitia itu, suruh dia bikin kopi. Nah, itu. Kalau kopinya pahit,
Allahu Akbar, amplopnya tipis itu. Tapi kalau kopinya manis, Allahu Akbar, amplopnya tebal itu. Ikhlas itu. Ustadz, minum kopi pahit dong. Iya, karena kau pelit. Saya suka manis 13 tahun, Bu. Ibu tanya istri saya, 13 tahun setiap hari setengah kilo, 20 sampai 30 gelas minum kopi. Lambung aman. Kalah si siapa tak gendong itu, siapa? Mas Urip kalah sama saya jauh 10 kali lipat di atas saya kalau minum kopi. Saya sehari sampai 20-30 gelas. Tanya istri saya, setengah kilo itu lewat. Gula manis terus. Adakah saya penyakit lambung? Adakah saya terkapar di rumah sakit? Alhamdulillah, sampai hari ini nggak pernah mengidap penyakit gula. Yang lain takut-takut, jangan manis ya, cukup sedikit aja gulanya. Kenapa? Jangan Ustadz, gula naik nanti. Sudah hati-hati datang ke masjid, kaki tinggal diseret-seret, tangan begini. Kenapa? Tidak pernah olahraga. Bukan masa olahraga, saya olahraga juga, olahraga Arab.